Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur karena Tuhan masih memberi kita anugerah untuk dapat menikmati hari baru, kehidupan, dan tentu berkat yang baru yang Tuhan siapkan bagi kita hari ini. Namun sebelum kita menikmati semuanya itu saudara, baiklah terlebih dahulu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon pimpinan dan tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan, kasih, dan setia Tuhan yang telah memimpin menyertai kehidupan kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan saudara, pagi ini kita diberi waktu sejenak untuk bisa bersama kembali menikmati persekutuan dalam renungan inspirasi hari ini. Mari saudara siapkan hati, kita akan membaca satu ayat yang menjadi dasar renungan kita, yang saya siapkan dari kitab Mazmur 92 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Itulah yang menjadi dasar renungan kita. Dan topik perenungan kita dari pembacaan ini saudara, yaitu nantikanlah rencana Tuhan dinyatakan. Itu yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu-satunya orang yang selamat dari sebuah peristiwa kecelakaan sebuah kapal laut saudara, akhirnya terdampar di sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni, yang tidak ada penduduknya. Ketika pria itu mendarat di pulau tersebut, ia langsung sujud bersyukur karena dia bisa selamat, dan dia juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengirimkan penyelamat untuk menolong dia keluar dari pulau tersebut. Setelah itu saudaraku, setiap hari ia menanti-nantikan jawaban doanya. Dia ingin tahu bagaimana cara Tuhan menyelamatkan dirinya, dan ia tetap juga mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dia juga tetap tidak mau menyerah. Dia tetap melanjutkan kehidupannya dengan semangat walaupun dalam kesendiriannya di tengah pulau tersebut saudara. Lalu ia berusaha membangun sebuah gubuk kecil dari kayu apung untuk melindungi dirinya dari terpaan cuaca panas ketika siang saudara, dan dari cuaca dingin ketika pada malam hari. Hingga pada suatu hari saudara, ketika ia pergi mencari makan, entah kenapa gubuknya yang kecil itu saudara tiba-tiba terbakar. Dan dia tidak tahu mengapa gubuk itu bisa terbakar. Hal itu mengakibatkan baik gubuknya rata dengan tanah dan semua barang-barang yang ada padanya yang tersisa pada saat itu juga semua habis dilalap api itu, dan dia tidak mendapatkan apa-apa lagi dari sisa-sisa gubuknya itu saudara. Hal itu membuat ketika kebakaran itu saudara terjadi, asap dari kebakaran itu memang mengepul tinggi ke udara, dan itulah yang membuat dia terkaget dari jauh. Akhirnya dia berlari untuk mengejar arah asap itu, dan ternyata memang gubuknya yang terbakar saudara. Melihat kenyataan itu dia begitu sedih. Dia begitu kecewa karena dalam doanya dia memohon supaya Tuhan menolong dia dan menyelamatkan dia. Tetapi bagi dia sepertinya semua telah dilenyapkan daripada dia. Lalu dia berkata dalam doanya saudara, dia katakan, "Teganya Engkau Tuhan melakukan semuanya ini kepadaku," dia katakan. Dia pun menangis dengan begitu sedih, dan sampai akhirnya malam hari itu pun dia tertidur karena
kelelahan saudara. Luar biasa saudara. Tetapi pagi-pagi keesokan harinya, dia terbangun oleh suara kapal yang mendekat kepada pulau itu saudara. Ternyata kapal itu saudara datang untuk menyelamatkan dia. Dengan perasaan kaget, juga dengan perasaan senang, dan hampir dia tidak percaya saudara, dia keluar untuk menjumpai orang yang akan menyelamatkannya itu. Dan dia bertanya sebelum dia naik ke kapal itu saudara, bagaimana kalian tahu bahwa aku sedang tersesat sendirian di pulau ini? Bagaimana saudara bisa datang ke tempat ini untuk menolongku? Dia katakan saudara. Lalu anak buah kapal itu yang mau menyelamatkan dia itu berkata kepadanya, kami melihat tanda asapmu dari kejauhan tadi malam. Dia katakan, tadi malam ada asap yang mengepul tinggi dari kejauhan, dan ini di tengah laut. Biasanya ketika hal itu terjadi, memang itu tanda bagi pelaut yang sedang lewat untuk memberi tanda bahwa ada orang yang terdampar di pulau itu. Kami melihat asapmu itu membumbung tinggi, dia katakan. Lalu ia pun ditarik, diangkat, dimasukkan ke dalam perahu itu. Dia bisa tertolong, lalu dia bisa hidup, dan dia bisa diselamatkan saudara. Luar biasa, kisah ini hanya sebuah kisah untuk menggambarkan bagaimana kita harus bisa arif melihat kehidupan ini saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa mudah bagi kita menyerah dalam kehidupan ini. Ketika keadaan yang kita hadapi itu menjadi buruk, tiba-tiba buruk atau sangat buruk saudara, sepertinya tidak ada harapan, sepertinya keadaan itu membuat kita putus asa. Betapa mudahnya kita menyerah. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapapun kita mendengarkan renungan ini, saya tidak tahu keadaan seperti apa, seburuk apa yang sudah hadapi saat ini. Tetapi sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya, kita seharusnya tidak perlu goyah saudara, tidak perlu takut seburuk apapun keadaan yang kita hadapi, karena sesungguhnya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Meskipun terkadang kita diizinkan mengalami kesusahan itu, diizinkan mengalami kesulitan itu, diizinkan mengalami sakit penyakit itu, kegagalan dan berbagai pergumulan dalam kehidupan ini, tetapi sesungguhnya Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kita. Dia turut bekerja dalam semuanya itu untuk menyatakan kehendak dan rencananya bagi setiap kita saudara. Ingatlah saudara, ketika gubukmu terbakar, artinya ketika engkau mengalami keadaan yang sulit, sepertinya semua sudah pupus harap, tidak ada lagi pengharapan saudara. Ini penting bagi kita untuk selalu memahami bahwa sesungguhnya asap dari gubukmu yang terbakar itu, tangisan dan yang pilu dari pergumulanmu yang sulit itu akan menjadi sebuah tanda asap bagi kuasa Tuhan, untuk Dia bersegera menolong kita, untuk Dia bersegera datang menyapa kita, mengangkat kita, memulihkan kita, dan membebaskan kita saudara. Ketika ada hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita harus berkata kepada diri kita sendiri bahwa Tuhan pasti mempunyai jawaban yang terbaik dalam keadaan yang tepat untuk kita menghadapi atau keluar dari setiap keadaan buruk itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena beratnya dan banyaknya pergumulan yang kita hadapi, terkadang saudara, akhirnya kita sering berkata dalam hati kita, oh itu tidak mungkin lagi. Tetapi tahukah saudara bahwa Tuhan selalu berkata kepada kita, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, mungkin keadaanmu sulit dan tidak harapan di sana, tetapi bagi Allah bersama dengan Tuhan selalu ada pengharapan saudaraku. Kita juga mungkin sering berkata, aku terlalu capek dengan keadaan ini. Tetapi yakinlah saudaraku, dalam keadaan seperti itu pun Tuhan selalu berkata kepada kita, apa yang dikatakan Tuhan saudara? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu soalnya Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Atau saudaraku, kita pun sering atau terkadang kita berkata,
Aku tidak bisa melakukannya lagi karena kita merasa kita sudah tidak berdaya. Tetapi tahukah saudara, bukankah Tuhan berkata, bersamaku kamu bisa melakukan semuanya. Itu sebab Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih banyak lagi mungkin keluhan-keluhan yang kita ungkapkan, yang menggambarkan kekecewaan, keputusasaan, kegelisahan hati kita, yang menggambarkan seakan-akan Tuhan membiarkan kita. Tetapi saudara, yang perlu kita bangun saat ini, bangunlah imanmu dalam sebuah keyakinan bahwa sesulit apapun kehidupan yang kita hadapi, tidak ada kesulitan itu terjadi dalam hidupmu tanpa seizin Tuhan. Dan jika Tuhan mengizinkan itu, Dia tahu cara yang terbaik untuk menolong kehidupan saudara, sehingga saudara bisa keluar dan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Itu sebab firman Tuhan hari ini yang kita terima saudara, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Sesungguhnya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Terkadang kita tidak paham itu, tetapi ketika Tuhan bekerja, Dia akan melakukan yang terbaik bagi kita. Sangat dalam rancangan-Mu Tuhan. Firman Tuhan katakan, rancangan-Mu bukan rancanganku, jalan-Mu bukan jalanku. Mari kita meletakkan hidup kita ke tangan Tuhan, supaya Dia mengatur kita seturut dengan rencananya. Dituntun kita di dalam jalannya saudara. Nantikanlah rencana Tuhan dinyatakan. Itulah yang kita renungkan pada pagi hari ini, sehingga renungan ini bisa kiranya dapat meneguhkan iman saudara, terkhusus yang mengalami pergumulan berat, yang sedang dalam keadaan putus asa, yang sedang dalam pergumulan karena sakit penyakit saat ini. Saya ingin meneguhkan iman saudara, bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan kita pasti akan bisa keluar dari setiap masalah yang kita hadapi hari ini. Yakinlah itu, nantikanlah rencana Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati saudara hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu dan kesetiaan-Mu yang telah menyapa kami di pagi yang indah ini, meyakinkan kami bahwa Tuhan tidak pernah salah mengatur hidup kami. Kalaupun Tuhan mengizinkan kami mengalami banyak pergumulan, tantangan, persoalan kehidupan, kekecewaan, kegelisahan, tetapi sesungguhnya di tangan Tuhan itu hanyalah cara di mana Tuhan menyatakan rencana-Mu bagi setiap kami. Berkati umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini dimanapun mereka. Buka hati mereka untuk menangkap visi Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema yang membaharui hati dan pikiran mereka. Sehingga kami tahu umat Tuhan yang lemah hari ini dikuatkan, yang putus asa diberikan harapan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang dalam pergumulan sakit penyakit Tuhan yang baik. Hamba berdoa bagi mereka. Ada yang sedang terbaring di rumah, ada yang terbaring di rumah sakit Tuhan saat ini. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan uluran tangan Tuhan saat ini. Hamba doakan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh mengalami kekuatan, pertolongan Tuhan dan pemulihan serta kesembuhan atas penyakit mereka. Juga ada anak-anak Tuhan yang saat ini meminta didoakan untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan yang baik, Engkau sumber segala kehidupan. Buka lapangan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mencarinya hari ini. Juga anak Tuhan yang sedang mencari jodoh, berkati juga mereka Tuhan. Yang mengharapkan keturunan, hamba terus berdoa bagi mereka. Siapapun mereka mendengarkan renungan ini, biarlah juga Tuhan memberkati buah kandungan mereka, sehingga sukacita mereka dipenuhkan dalam Tuhan. Yang juga anak-anak kami Tuhan yang sedang bergumul dalam pendidikan, beri mereka tetap semangat belajar. Hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bersukacita di pagi hari ini, oleh karena anugerah Tuhan yang menyapa mereka, yang diberi umur panjang berulang tahun. Mereka boleh menikmati berkat Tuhan, keberhasilan, dan banyak sukacita yang Tuhan curahkan dalam hidup mereka. Berkati juga mereka hari ini Tuhan. Masih banyak umat-Mu yang mendengarkan renungan ini, yang mendengarkan doa ini. Mereka berharap anugerah Tuhan atas hidup mereka. Hamba berdoa bagi mereka, berkatilah mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan renungan ini saya ingin katakan, apapun yang saudara hadapi hari ini, saya hanya berpesan, tetaplah saudara semangat, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu, karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan juga kami berharap bahwa saudara juga akan tetap dapat membantu kami untuk selalu membagikan, men-share video ini saudara, supaya banyak juga orang bisa menonton saudaraku, dan mereka beroleh berkat seperti saudara pada pagi hari ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran
Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.